Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu al-khamisah wassalasun. Hikmah yang ke-35. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, min alamatin najhi fin nihayati ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Ini hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah. Penjelasannya niki dijelaskan oleh Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Asy-Syarqawi beliau berkata, min alamatin najhi, tanda, sebagian dari tanda kesuksesan fin nihayati, di akhir perjalanan, itu adalah ar-ruju'u, kembali ilallah, kepada Allah, fil bidayati, di dalam memulainya. Jadi seseorang itu bisa dilihat tanda kesuksesannya dalam takorrub kepada Allah adalah saat sejak awal niatnya niku sudah benar. Niatnya yang sudah benar itu adalah, di antaranya niat sudah benar itu niat lillahi ta'ala. Bidayatul murid, permulaan bagi seorang yang takorrub ilallah, minal umumnya, li ziyadati hali wusulihi, adalah tambahnya keadaan jiwanya dalam wusulnya kepada Allah. Jadi tanda dari kesuksesan seorang yang bertakorrub kepada Allah itu adalah tambah keadaan wusulnya kepada Allah atau sampainya kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, wusul itu adalah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu derajatnya macam-macam. Ada orang yang mungkin derajatnya sampai kepada Allah itu baru 10%-nya, 20%-nya, dan seterusnya sampai 100%. Kok bisa seperti itu? Iya. Karena ada anak yang masih muda atau orang yang masih muda umurnya. Bisa jadi sholatnya khusyuk, itu kan berarti sholat yang sampai kepada Allah. Kalau sholat tidak khusyuk itu berarti tidak sampai kepada. Sebagian dari wusul itu adalah khusyuk. Khusyuk itu sendiri antara tiap orang berbeda-beda. Mungkin karena umurnya, mungkin juga karena ilmunya, mungkin juga karena pengalamannya. Sebagaimana seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Antara anak kecil dengan orang dewasa itu berbeda rasanya. Rasanya itulah yang wusulnya kepada Allah. Ilustrasinya seperti faman shakhaha bidayatahu, barang siapa yang memulainya dengan benar, birruju'i, dengan kembali ilallah, kepada Allah, wa tawakkul, dan tawakal ilaihi, kepada Allah, wal isti'anati, dan meminta pertolongan kepada bihi, kepada Allah, ayusilahu, agar Allah mewusulkan atau menyampaikan dirinya ilaihi, kepada Allah, la ala a'malihi, tidak menumpukan wusulnya itu kepada amal-amalnya, al-ma'lulati, yang banyak penyakitnya. Najaha, maka orang yang seperti itu akan beruntung fi nihayatihi, dalam tujuan akhirnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang itu
itu kalau bertakarrub kepada Allah dan dia mengandalkan amalnya, maka dia tidak akan beruntung. Orang yang bertakarrub kepada Allah kalau mengandalkan pinternya, saya kan pinter, maka dia tidak akan beruntung. Orang yang beruntung dalam perjalanan takarrub kepada Allah itu adalah orang yang menumpukan sejak awal lillahi ta'ala dan bertawakal kepada Allah. Dua itu saja, lillahi ta'ala dan tawakal kepada ai hasola lahul wusul, maksudnya akan berhasil untuknya wusul. Wa ammana, dan Allah akan memberikan keamanan alaihi kepadanya minar rujuk, dari kembali, minat toriki, dari jalan menuju Allah. Jadi kalau orang itu salah memulainya, tidak lillahi ta'ala dan tidak bertawakal kepada Allah, maka dia bisa jadi hanya kembali pada garis setarnya. Jadi muter-muter, Pak. Seperti kalau zaman dulu itu orang giling tebu, yang giling pakai bantuan sapi. Sapinya kan muter gini sapinya. Yang sepuh-sepuh menangi mboten nggih. Kula pun mboten menangi, cuma pernah lihat videonya. Jadi di tengah itu tempat penggilingan tebunya, terus sapinya niku muteri ngeten. Jadi hanya berkeliling di situ. Orang yang salah niat itu begitu. Orang salah niat, orang yang menumpukan aku kan pinter, aku ibadahku akeh. Kalau seperti itu dia hanya berputar-putar saja. Karena sesungguhnya saat seseorang itu menumpukan tujuan-tujuannya dengan kekuatannya sendiri, maka dia akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Allah tidak membantunya. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku kan pun cetha. La haula wala quwata illa billah niku kan pencetha sak cetha-cetha niki. La haula, tidak ada daya upaya untuk lepas dari kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada daya kekuatan untuk berbuat ketaatan, illa billah, kecuali atas pertolongan. Jadi kalau orang merasa dirinya banyak amalnya, merasa dirinya pinternya, yang menyampaikan dia pada Allah niku kelintu, niku salah. Contoh yang lain, saat jenengan mau berangkat menuju kemana, yang diajarkan Rasulullah niku pun tawakal dhisik nggih. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau mau kemana nih lho Pak? Bu, gitu. Doa yang diajarkan kan itu. Maka sama seperti itu kalau kita berjalan menuju Allah, nggih, lillahi ta'ala dan tawakal. Wa man lam yusahhih, dan barang siapa yang tidak benar zalika, di dalam memulai perjalanannya, bima dzakarnahu, dengan yang kami sampaikan tadi. Maksudnya niki Syekh Sarqawi dengan benar dengan lillahi ta'ala dan tawakal tadi, ingqata'a, maka dia terputus, waroja, ada dia kembali, min haitsu ja'a, dari mana dia datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, mengapa banyak pengajian malam Rebu? Ini saya pikir-pikir, orang itu kok senengannya ngadakan pengajian malam Rebu gitu, banyak ya. Kalau menurut ulama di dalam kitab Taklim Muta'alim itu, kalau memulai sesuatu itu memang bagus hari Ahad dan hari apa? Rabu. Hari Ahad dan hari Rabu itu bagus untuk memulai sesuatu. Nah, apa kaitannya dengan ini? Jadi kecenderungannya seseorang itu kalau dia pulangnya ke tempatnya itu kan bagus. Kalau seseorang itu pulang bukan ke tempatnya itu tidak bagus. Orang kalau namanya pulangnya kita itu kan ke akhirat gitu. Akhirat itu mestinya ke surga, karena dulu kita datang dari surga. Nah, itu yang bagus. Nah,
Ini agak berbeda memang dengan ini. Yang maksudnya kalau di dalam hikmah ini menyampaikan bahwasannya seseorang itu bisa dilihat tanda kesuksesannya kalau lillahi ta'ala dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu. Caranya dengan lillahi ta'ala dan tawakal. Lillahi ta'ala itu ada 3 tingkatan dan itu sudah pernah kita bahas. Ada lillahi ta'ala model orang abidin, ada lillahi ta'ala model orang muhibbin, ada lillahi ta'ala model orang arifin. Masih ingat nggih? Kalau model ikhlasnya orang abidin niku ikhlas lillahi ta'ala, tapi sejak awal sudah masang target. Ya Allah, kula salat nggih agar saya makmur dunia dan akhirat. Niku sudah masang target. Niku nggih boleh, tapi itu masih tingkatannya ikhlasnya orang-orang abidin sebutannya. Ikhlas yang kedua itu adalah ikhlasnya seseorang yang mencintai Allah karena merasa betapa banyak kenikmatan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali dan dia merasa tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah. Maka dia mencintai. Dulu saya pernah menyampaikan bahwasannya kalau itu digambarkan sebagai seorang anak yang karena merasa betapa kasih sayang orang tua itu tak terkira dan dia tidak bisa membalasnya, maka dia jalannya adalah dengan mencintai orang tuanya. Saat dia itu memberikan ketaatan kepada orang tuanya, berbakti pada orang tua, maka dia tak berharap untuk mendapatkan tambahan kasih sayang. Karena kasih sayang orang tua sudah banyak. Nah, itu yang lebih tepat. Kalau kita merasakan bahwasanya kenikmatan Allah itu sangat banyak kepada kita, maka kita kalau beribadah boten usah narget. Karena ibadah kita adalah sebagai rasa terima kasih, seperti kalau kita jadi anak terima kasih pada orang tua, bukan mengharapkan warisannya kan. Ibaratnya begitu. Nah, ada yang lebih tinggi lagi ikhlasnya orang arifin. Orang arifin itu adalah orang yang mengenal Allah. Mengenal Allah karena dia juga mengenal dirinya. Dirinya itu ya mung kawula. Krana dirinya itu mung kawula, maka dia harus bergantung pada bendoro atau pada Tuhannya. Niku ngulang yang dulu. Qala ba'dul arifin. Nah, di sini ada kutipan sebagian atau seseorang dari orang-orang yang ahli makrifat yang kalau ibadah kepada Allah seperti tadi itu, beliau berkata, man dzanna barang siapa menyangka annahu bahwa sesungguhnya dia yasilu ilallah sampai kepada Allah bi ghairillah dengan tanpa bantuan Allah, kutia maka dia diputus bihi kuti abihi maka dia diputus. Wa manis ta'ana dan barang siapa meminta pertolongan ala ibadatillah, barang siapa yang meminta tolong ala ibadatillah dalam beribadah kepada Allah, minta tolong binafsihi kepada dirinya sendiri, wukila maka dipasrahkan ila nafsihi kepada dirinya. Maksudnya kalau seseorang itu dia meminta dalam ibadahnya minta tolong kepada dirinya sendiri karena merasa pintar, merasa kuat tadi, maka Allah akan memasrahkan kepada dirinya sendiri. Artinya mboten bakalan sampai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Ilustrasinya ngeten. Kalau seseorang itu beribadah satu masjid ngeten nggih, tadi kan sholat isya bareng-bareng. Bagusan mana orang yang merasa bahwa dirinya bagus diterima ibadahnya dengan orang yang merasa khawatir tidak diterima ibadahnya? Bagusan pun kita.
Wah, sak iki wong ono 50 gitu, 50 wong. Sing diterima aku ya yang paling dhuwur. Bagusan mana dengan orang yang ya Allah, ngapunten Gusti, kula niki nggih dhaif. Salat kula kok mboten khusyuk mboten. Saya pun begini. Saya yang kedua, bagusan yang kedua. Seperti kalau kita nuwun sewu menghadap seorang raja. Wah, lalu kita itu bahasa anak muda zaman dulu ita itu nih Pak. Ita itu nih wis pokoke kaya gagah-gagah dhewe ngoten. Nang ngarepe raja kok gagah-gagah dhewe dipentung karo pengawale. Maka ibadah kepada Allah itu akan menyisakan di antaranya identitas kita adalah hamba Allah. Akunya mboten enten. Semakin seseorang beribadah semakin baik, maka semakin tebal dirinya sebagai hamba Allah. Gitu, logis nggih. Semakin banyak seseorang ibadah, maka dia akan lebih tebal kehambaannya atau sebagai hambanya Allah, sebagai hamba Allah semakin tebal. Saat tebalnya sebutan sebagai hamba Allah, dirinya kan semakin hilang ta Bapak Ibu. Namun ketutupan identitas yang sebagai hamba Allah. Maka semakin turun keakuannya, semakin turun egonya, semakin bisa semerawung kepada banyak orang karena sama-sama hamba. Semakin bisa menghargai sesama, semakin bisa menghargai sesama termasuk alam semesta sebagai hamba. Maka saat sudah seperti itu, orang-orang seperti itu, karena serawungnya dengan alam bagus, serawungnya dengan kanan kiri bagus, maka hidupnya harmonis. Alam tidak gampang marah pada dia karena pun cocok. Arab nanti saya mau ke Malioboro, iku bejo mau. Alam mendukung bahwa itu. Arab berangkat ya, gak sida udan, padahal udane sik ben berangkat sik. Niku ada Pak, orang niku yang sampai saya itu ingin sekali pakai mantel jas hujan. Nah kenapa? Dari dulu itu begitu hujan saya mau berangkat itu pasang mantel itu hujannya reda. Niku wongi memang hebat. Hebat tapi nek jenengan delok orang gagah omahe gak apik, sepedae elek. Mboten gagah. Memang mboten gagah. Orang-orang seperti itu memang, tapi kalau ditanya cukup mboten? Hampir nggak pernah kehabisan uang walaupun cuma 10.000. Nggak pernah kehabisan uang walaupun cuma 10.000. Seneng pundi panjenengan pernah kehabisan uang walaupun juga sering megang 1 juta. Apik pundi? Jajane kan apik sing mboten pernah kehabisan uang nggih, walaupun 10.000. Berarti kan nggak pernah butuh pada BMT. Nggak pernah jelek utangan. Karena ada aja uang. Ngoten niku. Kayak Mbak. Maka saat saya berbincang-bincang pada dia, berarti jalan menuju Allah niku memang betul-betul jalan sunyi, tidak kebiar. Iya, jalan sunyi. Tidak gak ono sing ngeploki, gak ono sing ayo mboten enten. Karena memang orang semakin ke puncak sebagaimana orang naik ke gunung, ya semakin sepi adanya dirinya dan Allah. Di antaranya gitu, ngoten niku ceritanya. Wah Pak, kok jadi wedi ya Pak, mendekat pada Allah. Nah, kalau sudah dekat niku malah melihat orang lain niku lucu. Kayak ibaratnya kalau unen-unen Jawa niku, memang betul orang seperti itu bisa, orang kok sufi ibunya kayak gabah diinteri. Kan delok lucu Pak. Sufi ibu kan. Delok duit itu kok angel. Kok sampai mau menipu, sampai saling menyakiti antara sesama. Apa ndelok duit itu? Padahal betul.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cetok banget loh. Kok sampai sikut-sikutan, tekling-teklingan gitu. Tapi orang seperti itu ngelihatnya lucu. Tapi orang kita yang orang umum tuh, kok mulu ya wong iku kan. Kadang-kadang ya memang seakan-akan kita ngelihat beliaunya niku heran, beliaunya melihat kita niku lucu. Tadi saya diskusi sama mahasiswa. Saya tanya mahasiswa, siapa di antara yang sudah baca kisah 60 sahabat Nabi? Itu kalau jenengan cari di Google kisah 60 sahabat Nabi itu banyak PDF-nya bahasa Indonesia pun terjemahan. Siapa? Saya Pak, yang saya paling berkesan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya ngerti karepe. Karena Abdurrahman bin Auf niku kan sugih gitu. Orang kaya. Karena mengapa kok senang dengan Abdurrahman bin Auf, saya tanya. Dia jawab, karena Abdurrahman bin Auf itu seimbang. Seimbang gimana? Dunia dan akhiratnya itu seimbang. Itu bagus gitu. Oh iya Pak, bagus. Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Terus saya tanya, Anda menemukan di manakah bahwa dunia dan akhirat harus seimbang itu bagus? Saya tanya begitu. Jawabannya, ya menurut pemikiran saya Pak, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ya enggak, kalau di dalam Al-Quran itu cetok kan. Cetok ya, di dalam Al-Quran. Lawang dunia itu cuma kesenangan yang menipu. Wis seneng tapi ditipu. Niku kan PHP gitu Bapak. Wis saya yang lucu itu kalau melihat YouTube Bapak Ibu. Jadi ada ibu-ibu makan mie sambil nonton TV. Suaminya datang. Kok makan itu? Ayo kita makan di luar gitu kan. Pernah lihat tuh? Makan di luar, si istrinya ganti baju gitu kan. Ternyata suaminya cuma dikira istrinya mau makan di luar itu di resto mana gitu kan. Tapi ternyata makan cuma di luar di depan pintu rumah. Ini kan lucu. Kayak di PHP toh Bu. Gak enak. Nah, dunia itu sebetulnya adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu menipu. Betul. Contoh. Jenengan seberapa panjang senengnya pada motor baru jenengan? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Besok keluar yang baru, temennya beli gitu. Waduh. Kan ngoten malih. Niku sing pendek-pendek. Yang panjang itu sebetulnya adalah dunia itu sesenang-senangnya orang di dunia itu nanti kalau sudah meninggal akan tahu bahwa kesenangan-kesenangan itu menipu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, ini saya tegaskan, saya bukan mengajak untuk wes jarke wae dunya mboten, tapi bagaimana kita mengelola dunia ini karena betul-betul menurut saya tidak betul-betul nggih 80%-nya atau 75%-nya. Ini kulillahi ta'ala. Jadi kita itu ngurusi pertanian, ngurusi perdagangan, ngurusi keuangan, ngurusi pekerjaan apapun itu nggih lillahi ta'ala. Karena itu yang nanti tidak menipu kita. Saat kita mati kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau hanya dunia jadi hanya dunia saja, duniawi, maka kita akan ditipu, kita tidak akan mendapatkan kesenangan itu lagi nanti setelah mati. Contoh-contoh yang bukan sampai mati maupun sudah berkali-kali terjadi. Itu juga seneng anak itu lillahi ta'ala. Kalau
Ini aku memang sulit. Saya mungkin pernah cerita di sini. Betapa Nabi Ibrahim yang luar biasa. Niku mawon karena terlalu senangnya pada Nabi Ismail. Karena sudah lama nggak punya anak. Peringatannya kencang. Sembelih, kan gitu. Ini kan luar biasa. Maka kalau kita itu terlalu berlebih menyenangi sesuatu, bisa jadi loh, kita malah dipenggal oleh Allah. Karena sebetulnya Allah sayang dengan kita, ingin menyelamatkan kita agar kita nanti betul-betul di akhirat mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan sebagai hamba Allah. Tapi memang kadang-kadang buatan keren sih orang-orang seperti itu. Jadi yang keren itu yang ditiru kan yang kebiar-kebiar. Jalan sunyi memang kadang-kadang. Jadi niki mengapa saya sampaikan agar jenengan yang memang betul-betul sudah mulai serius untuk takarub kepada Allah, iku tatak niku enten cobaan dicoba oleh Allah ini angel titik niku tatak maju terus ngoten. Enten sing merasa pun dicoba kali Gusti Allah. Wah. Waduh Pak, saya wiritan malah sakit. Saya wiritan kok malah rezeki ini berkurang macam-macam. Beberapa orang pengalamannya ngeten Pak. Kalau seseorang niku mulai wiritan, malah dedel Bu Bapak Ibu. Dedel niku rezeki niku kuat. Tapi nanti kalau sudah mulai tenanan diuji. Tenanan ora kowe. Gara-gara mung wiritane rezekine akeh, waduh iya ternyata wiritan malah ngrejekeni ngoten mawon. Orang kan harus diuji Bapak Ibu, karena harus diuji memang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Memang harus diuji. Saat diuji kok waduh, apa wiritane ya? Gara-gara wiritan sulit saya rezeki ini kok ujian. Biar tatak Nabi Ibrahim itu tataknya sampai karena Nabi nih, sampai mau dibakar manis. Niku kan taruhannya sudah mati. Taruhan kita niku kan ngelih nonton momen pun wedi kadang-kadang. Beras sebetulnya beras masih sekilo momen pun bingung kadang-kadang. Nggih Bapak Ibu. Ada orang-orang yang seperti itu niku sampai karena Allah Maha Pengatur. Niku sampai maemnya cuma mie. Anaknya ya kebetulan diatur Gusti Allah kok ya gelem gitu. Beberapa hari maemnya mie tok. Nah, niku nek sing mboten kiyat ibu-ibu pasti mun protes bapak. Beras ora ono, lan tuku beras apa? Nah, orang-orang seperti itu ujiannya nggih. Kalau para nabi kan sampai taruhannya mati ngoten. Nggih. Siti Masito radhiyallahu anha. Itu sampai taruhannya dimasukkan bejana bergejolak. Dan tidak hanya dia. Sak keluargane tadi nggih. Sak suaminya, sak anaknya. Kadang-kadang orang niku diuji saat sendirian kan kian kuat. Tapi nek terus waduh lah kok anakku iya istri atau suami saya iya niku kan terus rodok gentar. Nah, Siti Masito niku sampai meninggal di atas bejana. Niku berani. Nabi Ibrahim berani. Nah, masa kita umpamanya nuwun sewu berkurang yo sik yo ora akeh. Biasane umpamane oleh sebulan 100 juta berkurang cuma 20 juta. Enten mriki sing gajine 100 juta sebulan. Umpamanya begitu. Orang-orang yang gajinya 100 juta niku, Pak. Niku biasanya
belum tentu cukup loh. Nah kita, wah kebutuhannya umpamanya mobilnya enten 5, mobil dhewe, bojone, anake nomor 1, nomor loro, nomor telu. Wah, bensine sedina kabeh entek 1 juta. Omongane kan mboten cukup, mboten tentu cukup. Dereng rekening korane. Wah, kula nggih ngertos-ngertos ngoten niku nggih gara-gara ada orang cerita ngoten lho Bapak Ibu. Treke niku enten pinten ngoten niku cerita. Truk-truk. Sebulan harus mengeluarkan uang untuk membayar bunga rekening korannya. Nggih, bunga namanya nggih. Rekening koran niku 80 juta. Bungane tok Bapak. Tapi nggih proyeke teng pundi-pundi ya. Nah, nggih niki bahwasanya kadangkala Allah mengujinya niku cetha Bapak. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wala ju'i wa naqsim minal ambali wala anfusi wasamarat. Nggih ngoten nggih. Ada diuji dengan ketakutan. Sing cetha niku Palestina saja. Niku diuji dengan ketakutan. Waleju lapar. Nah niku wau dikurangi berase. Wah biasa oleh jatah beras sakmene niku kok ora ono. Wana kesiminal amwal berkurang hartanya, berkurang panennya. Niku ujiannya berkisar niku. Ujiannya berkisar hal-hal seperti itu. Nggih Bapak Ibu, niki 36. Cekap napa dilanjut? Wah cerita mawon Pak. Saya mau cerita apa lagi? Nggih, orang yang saya kisahkan sebagai seseorang yang dekat kepada Allah niku Bapak Ibu. Niku dimintai tolong orang untuk mendoakan. Niku manjur. Tetapi kalau saya melihat kok berbalik. Orang itu sampai bahkan dokter itu sampai bilang, orang ini kok kayak bisa menunda dicabutnya nyawa. Ngoten nggih. Saking ada orang sakit di rumah sakit, ditambani dokter kangelan dimintakan kepada orang ini. Orang yang saya ceritakan dekat kepada Allah. Begitu didoakan selesai. Dokternya heran. Wah, koyok bisa menunda nyawa ya. Tapi saya melihat sendiri dianya kakinya nih kok nggih apa? So geringgingen niku napa, Pak? Nah, sakurat itu. Ya. Kowe wong liya niku sampai bisa bilang ngundurke nyawa niku saged, tapi dianya sendiri. Iku koyok kok gak masuk akal. Ternyata Bapak Ibu, di antara lakunya orang-orang seperti itu adalah beliau-beliau niku malu kalau berdoa untuk kesenangannya sendiri ini malu. Termasuk marine sekaki umpamanya. Niku malu. Karena dia tahu mengapa kok saya kok sampai geringgingen itu salahku. Manusia niku nek enten elek teng awake niku salah dhewe. Contoh sing biasa asam urat niku mesti pernah nglanggar aturan asam urat. Sing biasae migrain nggih ngoten, sing biasae apa sing nang mriki? Lambung niku nggih ngoten-ngoten niku. Kok nglanggar pripun kok saya enggak pernah nglanggar? Nggih niku kan perasaannya. Padahal nek teng Al-Qur'an niku kan cetha to Bapak Ibu. Ajaran-ajaran Al-Qur'an niku sangat cetha. Agar orang niku bertawakal pada Allah. Bertawakallah. Nek wong tawakal niku kinten-kinten pikirannya sampai stres mboten. Mboten toh? Berarti orang yang stres itu salahnya sendiri enggak nuruti Al-Qur'an. Maka dia akan jadi entah migrain, entah asam lambung.
Nah, orang seperti itu tahu, wah ini salah gue. Wah salahku nek dikai loro berarti kan menghapus kesalahannya. Maka penghapusan kesalahan saya itu lebih baik daripada saya minta sembuh. Ngoten lho. Kalau ini bersih, karena saya nggak minta sembuh, bersih, maka di akhirat saya lebih beruntung. Nah, ngoten niku pikirane orang-orang yang dekat pada Allah. Dunianya niku mung dunia akhirat, pun. Bukan dunia apa? Dunia gaib, dunia akhirat. Orang-orang seperti itu. Lah, kalau nggih heran malih. Omahe kok gak dicet-cet. Nyapa? Oh, ya berarti kula nggih ngoten niku nggih ditebak. Lah wong gak nut duwite ya gak dicet napa Lukman. Oh, nggih. Kula heran. Padahal dia niku dimintai tolong orang untuk menggulkan proyek yang sampai 150.000 hektar tanah jual beli. Oh, ngoten niku nggih ngoten. Saya menguji perasaan saya. Diminta orang untuk mendoakan dengan tanah nek biasane calo niku kan dapat 2,5% di kanan, dapat 2,5% di kiri nggih. Napa 5% sakniki? Nek penjualan tanah. Pinten Pak sakniki teng mriki? Dari pembeli dapat 2,5%, dari penjual dapat 0,5%. Jadi calo niku dapatnya 5% sendiri. Nah, dia itu ingin menguji itu. Berkali-kali calo nggak sanggup, begitu didoakan beliaunya itu nggih payu tapi itu bayarannya sih kalah karo calo. Saya ingin melihat, mengenal diri saya sendiri. Isik gemregeg orang, tak dikai duit ngoten. Niku luar biasa Bapak Ibu, orang-orang seperti itu. Termawon untuk dalu niki nggih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa lebih semangat dan bisa kalau bayangkan pangeranku Gusti Allah luar biasa niku terus dadi seneng. Pokoknya Gusti Allah. Jadi terus hati kita bisa berbunga-bunga mempunyai Tuhan yang Allah ngoten niku berbunga-bunga. Berbunga-bunga seneng gitu. Semua cobaan-cobaan adalah kasih sayang Allah untuk membuat kita lebih. Nih, mari doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rizqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.